PDT. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Pembacaan putusan oleh juru sita pengadilan dalam eksekusi 9 unit bangunan ruko di Jalan Angkasa, Kemayoran, Jakarta Pusat mendapatkan perlawanan. Massa yang diduga terafiliasi dengan penghuni ruko berupaya mengusir paksa petugas. Kericuhan pun tak terhindarkan. Polisi mengambil langkah tegas dengan mengamankan satu orang yang dianggap provokator. Namun kericuhan kembali terjadi saat massa berusaha menyelamatkan rekan mereka yang diamankan petugas. Para penghuni yang telah 40 tahun menempati bangunan ruko menolak keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka mengklaim sebagai pemilik sah, terlebih sertifikat pilih penggugat telah dibatalkan keabsahannya oleh BPN. 2018 turun SK pembatalan dari BPN yang menyatakan sertifikat penggugat tidak sah. Dibatalkan. Dibatalkan. Ya artinya dari 2018 sampai dengan sekarang sertifikat itu sudah di samping sudah dibatalkan diumumkan di koran. Artinya diumumkan di koran dan ditarik dari peredaran. Hingga Selasa siang, upaya eksekusi belum berhasil dilakukan lantaran massa masih bertahan di lokasi dan memblokade pintu utama. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Warga Kelurahan Degayu, Kota Pekalongan digegerkan dengan penemuan bayi di semak-semak arah pantai Selamaran, Kota Pekalongan. Bayi dalam kondisi hidup ini terbungkus karung bersama dengan sampah. Bayi tersebut awalnya ditemukan oleh warga yang tengah melintas di lokasi kejadian. Warga mendengar suara aneh di dalam semak-semak yang akhirnya menemukan bungkusan karung berisi bayi. Kapolsek Pekalongan Utara, Kompol Joko Hendro menyebut pihaknya langsung mengevakuasi bayi tersebut dan membawa ke rumah sakit daerah Bendan, Kota Pekalongan. Bayi berjenis kelamin laki-laki ini masih dalam perawatan tim medis RSUD Bendan dengan kondisi semakin membaik. Bayi tanpa nama ini sementara masih menjadi tanggung jawab pihak aparat Polsek Pekalongan Utara. Sejumlah warga mendatangi rumah sakit untuk melihat kondisi bayi dan sebagian bahkan berniat untuk mengadopsi bayi ini. Sementara kasus penemuan bayi dalam karung ini masih ditangani unit Polsek Pekalongan Utara. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, Ainus melaporkan. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Aldi. Selamat pagi, Baby. Apa kabar? Kabar baik. Kabar baik, Semoga katanya semangat ya, karena baru gajian. Kabar gajian ya, masih awal-awal bulan. Betul. Semoga pemirsa di rumah juga dalam keadaan baik-baik saja. Dan bahagia tentunya. Dan pastinya. selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami kami sampaikan. Sebuah program yang bertujuan menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Bersama saya, Baby Kristami. Dan juga saya, Aldi Hawari, seperti biasa. Selama 1 jam ke depan kami juga akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Dan kami juga membuka laporan pengaduan masyarakat yang bisa diakses kapanpun oleh Anda untuk kami melalui sejumlah channel kami. Ada di Instagram resmi kami tentunya @laporpolisi_inews dan juga @official_inews_tv. Dan Anda juga bisa menghubungi kami melalui email laporpolisi.inews@gmail.com. Dan jangan lupa menggunakan hashtag #laporpolisi. Pemirsa, kita awali informasi pada pagi hari ini. Diduga mengemudi dalam kondisi mengantuk, sebuah minibus menabrak separator busway di Jalan Sisingamaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada dini hari tadi. Makanya ini paling penting ya, jangan mengemudi jika mengantuk, melipir. Setuju, melipir begitu dulu, ya. istirahat sebentar, baru dilanjutkan Karena perjalanannya. keselamatan itu nomor 1 ya. Setuju. Nah, meski pengemudi dan penumpangnya ini selamat, namun akibat kecelakaan tersebut, mobil mengalami kerusakan yang cukup parah. Kondisi minibus rusak berat di bagian depan usai kecelakaan tunggal di Jalan Sisingamaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dini hari tadi. Kencangnya benturan membuat beton separator busway hancur.
Kecelakaan bermula saat minibus yang dikendarai seorang pemuda melaju kencang dari arah Senayan menuju Blok M. Saat melintasi lokasi kejadian, mobil kehilangan kendali dan akhirnya menabrak separator busway hingga beton separator rusak. Diduga sang pengemudi dalam kondisi mengantuk sehingga tak mampu mengontrol laju kendaraannya. Dari kampus Trisakti mau arah pulang, kitanya katanya ngantuk. Jadi setelah ngantuk menabrak pembatas jalur busway. Kendati kondisi mobil mengalami kerusakan yang cukup parah, namun beruntung sopir dan 2 penumpang di dalamnya selamat. Dari Jakarta, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan. Baik, kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Satres Narkoba Polresta Barelang kembali berhasil menggagalkan peredaran narkoba dalam jumlah besar. 26,5 kg sabu pun berhasil diamankan dari tangan 5 tersangka. Aksi Nuryanto, warga Batam yang hendak menyelundupkan sabu dari Batam ke perairan Banten melalui jalur laut, kandas saat unit 2 Sat Narkoba Polresta Balerang menciduknya di bibir pantai Tangga Seribu, Sekupang, Batam. Nuryanto ditangkap bersama 24 kg sabu yang disimpannya dalam 2 tas ransel. Tak hanya Nuryanto, polisi pun melakukan pengembangan hingga ke Banten dan Jakarta. Hasilnya polisi mengamankan 2 pelaku lainnya, Haryanto dan Masnun. Kedua pelaku merupakan bagian dari bandar besar bernama Nyak, warga asal Aceh yang tinggal di Bekasi. Namun Nyak berhasil lolos saat polisi mendatangi kediamannya. Menurut Kapolresta Barelang, Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto, dengan ditangkapnya jaringan narkoba di bawah kendali Nyak, tim lain dari Sat Narkoba juga mengamankan 2 pelaku lainnya, yakni Arlan dan Samsul, dengan barang bukti 2 kg sabu di sebuah halte kawasan Pelabuhan Sagulung, Batam. Kelima tersangka masih tergabung dalam kelompok yang sama, namun dengan tujuan peredaran yang berbeda. Kelompok Nuryanto membawa sabu dari Batam ke Banten dengan tujuan daerah peredaran Jakarta dan Surabaya. Sedangkan Arlan dan Samsul bertugas mengedarkan narkoba untuk wilayah Batam. Pertama, berat kurang lebih 1,9 kg. Ya. Ini terjadi di halte Pelabuhan Sagulung, Kecamatan Sagulung, Kota Batam. Satres Narkoba ya Polresta Barelang berhasil mengamankan yaitu kurang lebih barang bukti sekitar 24,589 kg ya sabu. Ya. Ini TKP-nya ada di pantai Tangga Seribu, Kelurahan Batam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam. Saat ini polisi masih memburu tersangka Nyak yang sudah masuk dalam daftar pencarian orang. Nyak dan komplotannya diduga sebagai bandar besar yang sudah berkali-kali melakukan penyelundupan narkoba dari Malaysia melalui Batam. Sementara itu terhadap para tersangka dikenakan pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana mati atau penjara 20 tahun. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Inosa, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menetapkan anak kedua korban sebagai tersangka pembunuhan satu keluarga di Magelang, Jawa Tengah. Ya, ini kasus juga yang sempat menyita Perhatian atensi publik ya, dan juga viral di media sosial. Motif pelaku membunuh ayah, ibu, dan kakaknya ini karena kesal harus menghidupi keluarganya. Polisi kembali menggelar olah tempat kejadian perkara kasus pembunuhan satu keluarga di Magelang, Jawa Tengah. Olah TKP untuk mencocokkan pengakuan tersangka dan barang bukti guna pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, satu tersangka DDS yang merupakan anak kandung korban telah ditahan untuk diperiksa intensif. Tersangka mengaku meracuni kedua orang tuanya dan kakak kandungnya sendiri dengan zat arsenik. Racun dibeli di toko online lalu dimasukkan ke dalam minuman. Melalui lapor, hasilnya lapor seperti apa? Apakah itu berhubungan antara korban, barang bukti, dan TKP? Apakah itu nanti berhubungan sehingga penyidikan yang dilakukan secara saintifik bukan hanya sekedar pengakuan tersangka. Ya, kita khawatir kalau pengakuan tersangka saja nanti di pengadilan mengelak, itu akan menjadi kesulitan sendiri dalam mengambil keputusan hakim. Oleh karena itu kita pada pagi ini kami olah TKP kembali, kami cek kembali apakah hasil yang didapatkan Polres Magelang sudah bisa
dipertanggungjawabkan. Juru bicara Partai Perindo Ike Suharjo menyebut kondisi mental yang terganggu membuat seseorang tidak bisa membedakan hal yang baik dan yang buruk, sehingga memungkinkan menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginannya. Oleh karenanya penting menjaga kesehatan mental. Ada gangguan ya dalam individunya. Individunya di sini bilang mentalnya terganggu. Oke, kalau ini cacat secara fisik tapi ini cacat secara mental. Dia tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Dia tidak tahu mana yang salah, mana yang benar. Oke. Jadi dia menganggap ya bagaimana menghalalkan segala cara gitu loh. Jadi kalau misalkan dia ingin membunuh ya membunuh, ingin mencuri ya mencuri. Berarti kan ada gangguan yang terjadi dalam diri si perilaku dari pelaku ini sendiri ya. Satu keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak perempuan ditemukan tewas di rumahnya di Dusun Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah, Senin pagi. Korban meninggal dunia usai meminum teh dan kopi yang telah dicampur racun arsenik. Menurut pengakuan tersangka, bukan kali pertama ia mencoba meracuni keluarganya. Sebelumnya tersangka pernah meracuni es dawet yang diminum para korban, namun gagal. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pihak kepolisian Polres Langkat berhasil menangkap pelaku pembunuhan yang dilakukan seorang pria terhadap pacar mantan istrinya. Wah, dan pelaku ini ditangkap kurang dari 24 jam di lokasi persembunyiannya di Kota Medan, Sumatera Utara. Kurang dari 24 jam, pihak kepolisian Polsek Langkat berhasil mengamankan tersangka dari lokasi persembunyiannya di Kecamatan Medan, Marelan, Kota Medan. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat menghabisi nyawa pacar mantan istrinya tersebut karena tersinggung dengan sikap dan perkataan korban. Awalnya pelaku yang sudah bercerai sejak 5 bulan lalu datang ke rumah mantan mertuanya untuk bertemu anaknya. Namun keributan terjadi antara keduanya dan pelaku kemudian menusuk korban dengan pisau hingga korban tewas di lokasi kejadian dengan luka tusuk pada bagian punggung. Sementara itu, Kapolres Langkat AKBP Danu Pamungkas Totok mengatakan pihaknya berhasil mengamankan pelaku dari lokasi pelarian di Kota Medan dengan melibatkan tim gabungan dari Jatanras, Poldasu, Polres Langkat, dan Polsek Stabat. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya pisau yang digunakan untuk membunuh korban, sepeda motor, hingga pakaian milik pelaku dan korban. Yang video CCTV kejadian tersebut sempat viral di beberapa media sosial. Jadi kami berhasil mengamankan pelaku kurang lebih 10 jam atau kurang dari 24 jam setelah kejadian. Dari tim gabungan Polres, Polsek, dan Jatanras Polda Sumut melaksanakan pengejaran terhadap pelaku dan kami dapatkan pelaku berada di Marelan, daerah Medan. Dari pemeriksaan sementara, motif pembunuhan dilatar belakangi sakit hati dengan ucapan korban. Pelaku dijerat dengan pasal 338 subsidiar 351 ayat 3 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Langkat, Erwin Saputra Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga ingin membantu temannya yang tidak mampu membayar hutang kepada kakeknya, seorang cucu yang masih berusia 19 tahun di Yogyakarta, kemudian tega ini menghabisi nyawa kakeknya tersebut. Waduh, ini kakeknya sendiri ya, padahal ya korban dibunuh dengan cara leher korban ini dijerat menggunakan seutas tali kain dan kabel. Aksi pembunuhan dilakukan oleh cucu korbannya berinisial RO 19 tahun bersama temannya GA 18 tahun. Peristiwa pembunuhan terjadi di dalam mobil di parkiran sebuah restoran di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Baru, Yogyakarta. Korban dibunuh usai korban dan pelaku makan malam. Saat keduanya kembali ke dalam mobil, korban pun dijerat hingga kehilangan nyawanya. Adapun motif pelaku tega membunuh korban yang tak lain merupakan kakeknya sendiri ini didasari keinginan pelaku menolong temannya yang tak mampu melunasi hutang kepada korban sebesar 80 juta rupiah. Saat ini kedua pelaku pun telah diamankan dan ditahan aparat kepolisian. Ya, pemirsa, untuk mengetahui perkembangan kasus ini lebih lanjut telah hadir bersama kami Kasih Humas Polresta Yogyakarta, AKP Timbul Sasana Raharjo. Halo Pak Timbul, apa kabarnya? Terima kasih telah bergabung bersama kami di pagi hari ini, Bapak. Ya, Pak Timbul, ini kita
sebetulnya ingin tahu, ingin mendalami apa motif dari dua orang tersangka ini. Apakah benar hanya beralaskan hutang begitu, dan apa keterangan yang telah disampaikan pada pihak kepolisian? Sampai dengan saat ini terkait motif itu masih kita dalami, tapi masih seputaran terkait menagih uang bisnis. Oke, yang sebesar 80 juta itu ya Pak ya? Apa betul berarti memang ada hutang sebesar itu yang dimiliki pelaku kepada korban kakeknya sendiri ini? Terkait itu masih kita dalami, itu masih alasan dari pelaku RM. Oke, baik. Pak, apakah sebelumnya pelaku ini pernah terlibat cekcok dengan korban, dan sebenarnya apa hubungan pelaku dan korban, Pak? Pelaku kan ada dua orang, yang satu itu cucu dari korban, sementara yang satu lagi itu teman sekolah dari pelaku juga. Oke, tapi masih didalami apa kemudian motif, kemudian uang 80 juta itu digunakan untuk apa, begitu. Tapi kalau misalnya melihat apa yang dilakukan, ini kan artinya terencana ya Pak. Sudah pelaku punya utang, kemudian sang kakek dibunuh dengan dijerat tali di dalam mobil, padahal baru Dan mengajak temannya juga begitu ya. Nah, kemudian jika hal seperti ini terjadi, apa yang kemudian akan didalami oleh pihak kepolisian, dan apa kemudian pasal yang akan menjerat sang pelaku ini dan juga hukumannya Pak? Yang kita dalami yaitu motif. Motif itu apa benar ini benar-benar meminjamkan uang, bukti-buktinya masih kita dalamin, adakah bukti transfer. Kemudian pasal yang akan kita sangkakan tetap pasal 340 pembunuhan berencana. Itu pasal primernya, dan subsidiarnya kita kenakan juga pasal 338. Baik, Pak, seperti kita ketahui bahwa pelaku ini juga mengajak temannya untuk melakukan aksinya. Adakah pihak lain yang terlibat dengan kasus ini? Untuk sampai saat ini kita masih mengamankan 2 orang pelaku saja, belum berkembang ke pelaku lain. Oke, baik, seperti dari mana mendapatkan kabel atau bagaimana mereka bisa aman melakukan aksinya tersebut, ini masih didalami ya Pak ya? Masih kita dalami. Baik, untuk sementara kami sudahi terlebih dahulu. Pak Timbul, terima kasih atas informasi dari Anda. Semoga bisa didalami apa motif dan juga semoga ini bisa ada titik terang ya, dan tidak terulang lagi di kemudian hari. Tidak terulang lagi di kemudian hari. Terima kasih Pak Timbul Sasana Raharjo sudah bergabung bersama kami di Lapor Polisi iNews TV, Pak. Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya. Seorang ibu rumah tangga di Yogyakarta nekat menggelapkan 6 unit sepeda motor yang disewa di sebuah rental kendaraan. Pelaku pun jatuh pingsan ini saat pihak kepolisian menggelar konferensi pers. Tersangka YTM, ibu rumah tangga berusia 51 tahun, tiba-tiba jatuh pingsan dalam konferensi pers pengungkapan kasus penipuan penggelapan di Mapolsek Mantrijeron, Yogyakarta. Sejumlah aparat kepolisian langsung memberikan bantuan dengan membopong tersangka masuk ruangan. Kapolsek Mantrijeron, Kompol Ropiko, menyatakan dalam kasus penipuan penggelapan tersebut, modus yang dilakukan pelaku yakni dengan menyewa 6 unit sepeda motor, namun kendaraan justru digadaikan. Berbagai merek sepeda motor rental tersebut digadaikan pelaku seharga 3 hingga 4,5 juta rupiah setiap unitnya. Bahwa saudara tersangka dari YTM ini datang ke rumah pelapor untuk meminjam 1 unit motor Vario. 1 unit ini kemudian dipinjam dengan perjanjian 250.000 untuk 7 hari. Ini berjalan lancar. Kemudian karena pelaku ini, tersangka ini sudah mengenal dari pelapor, kemudian meminjam lagi 6 unit sepeda motor, akan tetapi sampai tegang waktu yang telah ditentukan, pelaku tidak mengembalikan. Kemudian setelah dihubungi, pelaku beralasan bahwa ke-6 unit motor ini sudah digadaikan. Sementara itu, polisi juga mengamankan 6 unit sepeda motor berserta STNK yang telah digadaikan tersangka sebagai barang bukti. Pelaku dijerat pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Yogyakarta, Gunarto Farhan, iNews melaporkan.
Ya, pemirsa jangan kemana-mana karena usai jeda kami masih akan kembali dengan informasi lainnya, diantaranya tentang mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Ridwan Soplanit yang mengeluhkan karirnya hancur sebagai anggota Polri kepada Verdi Sambo karena merasa dikorbankan. Informasinya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda berikut, tetaplah di Lapor Polisi.